Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Pratama dengan NPM 45242100032. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya dengan tema sistem persamaan linear solusi tak terbatas. Oke, yang pertama, apa itu sistem persamaan linear solusi tak terbatas? Jadi dia itu adalah sistem persamaan yang memiliki lebih dari satu penyelesaian. Bahkan jumlah penyelesaiannya tidak terbatas. Kondisi ini terjadi karena ketika salah satu persamaan merupakan kelipatan dari persamaan lainnya, sehingga kedua persamaan mempresentasikan garis yang sama pada bidang koordinat. Karena kedua garis berhimpit, satu titik pada garis tersebut merupakan solusi yang valid, bukan hanya satu titik potong tertentu. Kondisi terjadinya salah satu persamaan merupakan kelipatan dari persamaan lain, sehingga tidak ada informasi baru yang ditambahkan ke sistem. Akibatnya, kedua persamaan mempresentasikan garis yang sama, sehingga sistem tidak dapat menentukan satu nilai pasti untuk variabel-variabelnya. Oke, yang selanjutnya itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kasusnya yaitu kasus paket makanan kantin. Jadi sebuah kantin itu menjual nasi goreng dan es teh. Untuk memodelkan situasi secara matematisnya, kita definisikan menjadi dua variabel, yaitu ada variabel XI, yaitu ada harga satu porsi nasi goreng dalam ribuan rupiah. Lalu ada variabel XC, harga satu gelas es teh dalam ribuan rupiah. Jadi diketahui dari transaksi di kantin, pembelian 3 porsi nasi goreng plus 6 gelas es teh bernilai 12.000, dan pembelian 1 porsi nasi goreng plus 2 es teh bernilai 4.000. Kedua informasi ini akan kita susun menjadi model matematika. Jadi selanjutnya model matematikanya, berdasarkan data transaksi kantin, kita dapat menyusun dua persamaan linear berikut. Persamaan pertama, 3 porsi nasi goreng plus 6 gelas es teh sama dengan 12.000, itu kita bikin 3x1 tambah 6x2 sama dengan 12. Lalu ada persamaan kedua, 1 porsi nasi goreng ditambah 2 gelas es teh sama dengan 4.000. Kita bikin x1 ditambah 2x2 sama dengan 4. Kedua persamaan ini tampak berbeda, namun sebenarnya menyimpan hubungan yang sangat erat. Perhatikan bahwa koefisien dan konstanta pada persamaan pertama merupakan kelipatan dari persamaan kedua. Jadi ini sebuah petunjuk awal bahwa sistem ini memiliki solusi tak terbatas. Oke, yang selanjutnya itu cara perhitungan. Jadi perhatikan kembali kedua persamaan dari kasus kantin. Dari 3x1 ditambah 6x2 sama dengan 12, x1 ditambah 2x2 sama dengan 4. Nah, jika persamaan kedua dikalikan 3, maka diperoleh 3 dalam kurung x1 ditambah 2x2 sama dengan 3 dalam kurung 4. 3x1 ditambah 6x2 sama dengan 12. Hasilnya sama persis dengan persamaan pertama. Jadi ini membuktikan bahwa kedua persamaan sebenarnya identik. Persamaan pertama tidak memberikan informasi baru dibandingkan persamaan kedua. Akibatnya sistem ini dapat menentukan satu nilai pasti untuk X1 dan X2, melainkan memiliki solusi tak terbatas. Oke, yang selanjutnya, mengapa solusinya tak terbatas? Karena kedua persamaannya identik, informasi yang diberikan sebenarnya sama. Secara geometris, kedua persamaan mempresentasikan garis yang sama pada bidang koordinat, bukan dua garis berbeda yang berpotongan di satu titik. Jadi akibatnya setiap titik yang terletak pada garis tersebut memenuhi kedua persamaan secara bersamaan. Lalu tak terbatas, jumlah solusi tidak dapat dihitung karena setiap titik pada garis adalah solusi yang valid. Persamaan identiknya, kedua persamaan mempresentasikan informasi yang sama sehingga tidak ada informasi yang baru. Selanjutnya, tidak ada nilai yang pasti. Sistem tidak dapat menentukan satu nilai unik untuk x1 dan x2. Oke, selanjutnya kita masuk ke implementasi dengan Microsoft Excel. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan Excel-nya.
Di sini kasusnya paket makanan kantin yang dimana kita tahu kantin ini menjual nasi goreng dan es teh. X1-nya itu menjual satu porsi nasi goreng dan X2-nya itu menjual eh, satu gelas es teh. Jadi yang dimana yang kita ketahui itu eh, bahwa ada pembelian 3 porsi nasi goreng dan 6 gelas es teh itu seharga 12.000. Sedangkan pembelian satu porsi nasi goreng dan 2 gelas es teh itu seharga 4.000. Di sini kita akan menentukan nilai X1 dan X2-nya. Jadi di sini kita bikin uh, matriks A yang dimana kolom pertama ini ada 3, 1, kolom kedua ada 6, 2. Lalu di sini kolom selanjutnya ada X1 dan X2. Sama dengan kolom selanjutnya ada 12 dan 4. Di sini kita bikin dalam bentuk tabel matriks A yang dimana kolom pertama 31, kolom kedua 62, kolom ketiga 12, 4. Di sini kita mulai dari X1. X1 kita ambil kolom ketiganya 12 dan 4. Lalu di bawahnya kita ambil kolom pertamanya 3, 1. Lalu selanjutnya di sebelahnya kita ambil kolom kedua 6 dan 2. Begitu juga di bawahnya. Nah, lalu di sini kita melakukan perkalian silang yang dimana di sini kolom ini dikali kolom yang ini, terus dikurang dengan kolom ini dan kolom ini. Jadi kita mendapatkan hasilnya dari pengurangan perkalian ini, kita mendapatkan hasilnya 0. Dan begitu juga di bawahnya kita melakukan perkalian silang lalu dikurang dan kita mendapatkan hasilnya 0. Lalu di sini kita menggunakan penggunaan if yang dimana jika kedua hasil tersebut 0 maka menampilkan solusi tak terbatas. Tapi jika salah satunya tidak menampilkan 0, di sini kita buat menampilkan tidak ada solusi. Lalu di X2 kita ambil kolom pertama 3, 1. Lalu yang di bawahnya juga 3, 1. Dan di sampingnya kita ambil kolom ketiganya 12, 4. Dan di bawahnya kita ambil kolom keduanya 6 dan 2. Lalu di sini sama seperti X1 kita melakukan perkalian silang. Di sini nah seperti ini yang dimana kita mendapatkan hasilnya 0, 0. Dan di sini kita melakukan if lagi yang dimana karena keduanya 0, 0 maka menampilkan solusi tak terbatas. Jadi kesimpulannya harga masing-masing produk tidak dapat ditentukan secara unik hanya dari informasi tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke implementasi dengan Octave. Oke, lanjut di sini saya akan menjelaskan Octave-nya yang dimana untuk codingannya itu seperti ini. Oke, langsung ke hasil runningannya. Di sini hasil runningannya dia memunculkan persamaannya. Jadi ada 3x1 ditambah 6x2 sama dengan 12. X1 ditambah 2x2 sama dengan 4. Jadi di sini kita tahu matriks koefisien A-nya itu 3, 6, 1, 2 dan matriks konstanta B-nya itu 12, 4. Jadi yang pertama itu kita menghitung determinan utamanya dulu. Jadi di sini dari matriks koefisien A-nya kita menggunakan rumus A dikali D dikurang B dikali C. Jadi kita melakukan perkalian silang. Jadi di sini ada 3 kali 2 dikurang 6 kali 1 sama dengan 6 dikurang 6 dan kita dapat hasilnya 0.
Lalu langkah kedua kita menghitung determinan X1-nya, yang dimana di sini ada 12, 6, 4, 2. Jadi rumusnya sama, 12 dikali 2 dikurang 6 kali 4. Kita dapat 24 dikurang 24, hasilnya 0. Lalu langkah ketiga kita menghitung determinan X2-nya, ada 3, 12, 1, 4. Rumusnya juga masih sama, yang dimana 3 kali 4 dikurang 12 kali 1. Terus kita mendapatkan hasil 12 dikurang 2, dan hasilnya 0. Jadi kesimpulannya determinan utamanya kita dapat 0, determinan X1-nya kita dapat 0, dan determinan X2-nya kita dapat 0 juga. Nah, karena semua hasilnya 0, maka sistem persamaan linear ini memiliki solusi tak terbatas. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.